aku Surya Bramusina sebagai dokter. Halo semuanya, aku Kaisa Sofia sebagai istri pasien. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Alfi Darmansyah dan peran saya sebagai pasien. Nama saya Jessica Kaisa Budiharjo dengan peran anak dari suami istri. Halo, nama saya Amira Saira, saya sebagai konselor rumah sakit. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Gus Fatina, saya sebagai perawat 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatma Dela Cahya Widyanendya, saya sebagai petugas administrasi. Halo, perkenalkan nama saya Kansa Bertena Handi, saya sebagai apoteker. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Prameswari Pramudiyawardani, berperan sebagai perawat. Halo, kenalin nama aku Audel Kirani Alzari Zalfa, aku di sini sebagai ahli gizi. Skenario 4. Seorang laki-laki bernama Tuan Y berumur 63 tahun datang ke dokter dengan keluhan malas makan dan minum selama 3 hari. Sebelumnya, pasien berkelahi dengan kucing liar hingga beberapa bagian tubuhnya luka-luka. Saat melakukan pemeriksaan, dokter mendapati bahwa pasien tersebut mengalami infeksi dan harus dirawat di rumah sakit untuk proses penyembuhan. Tapi Tuan Y berkeberatan karena yakin sehat, hanya sedikit malas makan dan minum. Lakukan konseling atau edukasi pada klien tersebut. Selamat pagi Bapak dan Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Ya Mbak, kami mau memeriksakan suami saya tadi lagi di hewan. Baik Bu, saya akan urus administrasinya terlebih dahulu ya. Baik Bu, ini adalah nomor antriannya, nanti akan saya panggil, kemudian nanti suami Ibu bisa masuk ke ruang dokter ya. Nomor antrian 20, silahkan maju. Baik Bapak dan Ibu, silahkan masuk ke ruang dokter ya. Baik Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu, ini dengan Bapak Alvin sama Ibu Kaisa ya dari data ini. Nah, perkenalkan nama saya Dr. Shani. Di sini saya akan menangani Bapak Alvin, katanya punya keluhan nggak mau makan ya sama lama. Jadi kita akan lakukan pemeriksaan dahulu. Bapak bisa silakan duduk di bed terlebih dahulu. Baik, Bapak silakan ke bed. Kemudian Caca bisa keluar dulu ya. Terima kasih. Baik Bapak, saya akan bisa buka dulu. Untuk termometernya bisa dicek sendiri ya Bapak. Kemudian kepala, kemudian nadinya juga normal. Isi Pak. Setelah saya cek suhu tubuh Bapak itu berkisar antara 37,9 derajat. Boleh saya periksa lagi ya Pak pandangannya? Ya. Ini lukanya ini terlihat kemerahan serta bengkak ya. Ini kalau boleh tahu kok ada luka kemerahan ini Bapak habis bekas gigitan ya? Kira-kira habis bekas gigitan apa ya Pak? Iya, betul dok. Kemarin hari Rabu itu saya sempat berkelahi sama kucing liar. Dan ini luka tersebut merupakan dari gigitan dari kucing liar tersebut. Oh. Pak, tapi itu kemarin nambah parah loh Ibu lihat, nananya nambah banyak. Alah, lagian juga ini cuma luka kecil biasa kok, gak seharusnya dibawa ke rumah sakit. Bapak, luka kecil tidak bisa disepelekan Bapak, apalagi ini gigitan kucing liar. Di mana gigitan kucing liar itu kan pasti kucing liarnya tidak divaksin. Nah, di mana kalau tidak divaksin dan luka kecil ini tidak bisa segera diatasi, maka ini akan menyebabkan infeksi Bapak. Apalagi kucing liar itu bisa bawa rabies. Hah?
bias. Tapi aku merasa baik-baik aja kok dok. Iya Bapak, tetapi terkadang gejala rabies atau infeksi itu baru muncul beberapa hari setelah luka, tidak instan munculnya. Udah Pak, dengerin kata dokter aja. Bapak beberapa hari ini kan juga lemas. Yaudah perawat, kalau gitu hubungi konselor, tolong datang ke sini. Baik. Assalamualaikum, ini dengan Bu Caca ya. Saya perawat 1 bernama Audi, ingin mengabarkan jika ada Bapak Alfi yang terkena gigitan kucing. Bisa tolong segera ke ruangan ya Bu? Halo, selamat pagi. Nah ini konsultasi Bapak yang akan menangani Bapak dalam kasus ini dan memberikan pendampingan kepada Bapak dan juga Ibu dan juga adik saya. Halo, dengan Pak Alvin. Iya. Saya di sini sebagai konselor yang ingin mendampingi Bapak agar Bapak aman. Infeksi yang Bapak derita ini sangat berbahaya karena infeksi ini dapat membuat ke darah dan membahayakan nyawa. Yaudah Bapak, kalau gitu saya akan meresepkan antibiotik lebih dahulu. Wah, saya kira cuma luka biasa. Pak, gawat ya. Saya takut kalau Papa kenapa-napa. Nanti Papa jangan keras kepala ya sama anjuran dokter. Pak, dirawat bukan berarti merepotkan. Justru kalau Bapak sakit, kita yang repot. Udah nurut aja ke kata dokter, dirawat aja Pak. Tapi apa nggak ingin repotin kalian semua? Nggak repotkan kok Pak, justru itu yang baik. Sudah tenang semuanya. Jadi kalau gitu saya sarankan Bapak dirawat di sini selama 2 atau 3 hari saja untuk menghindari infeksi yang lebih berbahaya. Apalagi Bapak kan pasti perlu diagnosa lebih dalam. Jadi saya akan siapkan antibiotik bisa perawat saya nanti. Kalau cuma 2-3 hari, ya pasti dok, saya siap. Baik, terima kasih Bapak. Ini ada pasien bernama Bapak Alvin. Dia perlu perawatan dan perlu pendampingan administrasi. Baik, akan saya tunggu di Anda. Silakan. Selamat siang Bapak Alvin. Untuk proses administrasi rawat inapnya sudah saya urus ya. Untuk kamarnya saya siapkan di lantai 2 dekat ruang perawat. Baik mbak, terima kasih. Sama-sama Pak. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Zena, selaku ahli gizi yang ada di rumah sakit ini. Di sini saya yang bertanggung jawab atas makanan yang akan Bapak konsumsi selama Bapak menjalani rawat inap di sini agar Bapak cepat sembuh ya Pak. Baik mbak, terima kasih. Juga akhir-akhir ini saya memang agak susah untuk makan ya saya. Baik, nanti kita akan membuatkan makanan yang Bapak sukai dan bergizi tentunya. Oke Bapak. Baik mbak, terima kasih. Selamat siang Pak, saya Kamsa, selaku apoteker. Setelah perawatan nanti, saya akan menjelaskan apa saja obat yang harus diminum dan bagaimana caranya. Baik mbak, terima kasih. Baik Pak, saya akan menyiapkan obat itu terlebih dahulu. Bapak Alvin, keputusan yang sudah Bapak ambil ini adalah jalan yang paling benar demi menjaga kesehatan Bapak sendiri ya. Terima kasih ya dokter, perawat, karena udah merawat ayah saya dengan baik. Saya jadi nggak usah khawatir lagi deh.
Sama-sama dek, semoga ya cepat sembuh ya. Semoga dengan dia cepat sembuh ya Mbak. Di sini akan menyembuhkan Bapak. Bapak kan sekarang dirawat di sini selama 2-3 hari. Nah, Bapak apa yang bisa diambil dari pembicaraan kami setelah pendampingan dari konselor, apoteker, gizi, dan juga perawat? Apa yang bisa Bapak ambil dari kejadian Bapak ini? Saya paham dok. Jika saya terkena infeksi dan saya harus dirawat beberapa hari supaya lekas sembuh, dan saya juga harus makan dan minum secara teratur. Dan juga kami akan pantau terus perkembangan luka Bapak agar kembali dengan sehat. Betul sekali Pak, dan kami akan menyiapkan makanan bergizi untuk Bapak serta jangan lupa obatnya diminum. Kami perawat akan terus memantau kondisi Bapak serta merawat Bapak selama di sini. Baik, terima kasih. Saya sudah dirawat. Terima kasih semuanya atas konselor, perawat, dan mendampingi kami dalam perawatan. Luka kecil seringkali dianggap hal yang sepele, padahal hal tersebut bisa menjadi suatu ancaman yang besar. Melalui komunikasi, empati, dan dukungan keluarga, keputusan bijak dapat diambil. Karena penyembuhan bukan hanya soal obat, tapi kepercayaan dan kepedulian. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.